Shalom. Saya percaya kita semua ada damai dan sukacita dalam setiap kita yang hadir pada hari ini. Oleh karena kasih Yesus memenuhi seluruh kehidupan kita. Ada amin? Oke, kita mulai dari suatu hal yang sangat fenomena saat ini, yaitu masih dalam kategori suasana penyakit corona. Udah? Udah? Nah, saudara, kalau kita perhatikan wabah ini sangat tidak masuk akal, sebab kalau kita berbicara tentang masalah Indonesia, masih dikategorikan sudah dinyatakan ambang bahaya karena jumlah Indonesia yang meninggal dalam corona sudah 535 orang dan yang positif itu 6.248 dan kasus aktif 5.082 orang, meninggal dunia 535 orang dan sembuh 631 orang. Ini yang menjadi suatu pergumulan bagi kita, pergumulan doa supaya kita minta Tuhan agar segera dihentikan corona ini. Nah, nampaknya lahir kita agak terganggu sedikit, tapi tidak jadi persoalan, kita akan langsung kepada pembahasannya. Rupanya saudara, di Amerika tahun 2008 yang lalu, penyakit corona ini telah dinubuatkan. Dalam bahasa sehari-hari diramalkan, dalam kalau orang Kristen itu dinubuatkan. Itu dinubuatkan pada tahun 2008 dan kemudian bukunya ada. Jadi bukunya ditulis tahun 2008 oleh Sylvia Celeste Brown. Nah, itulah seorang wanita yang menulis bukunya ini, dan wanita ini saudara udah tua. Dia lahir pada tahun pada 19 Oktober 36 di kota Kansas, Amerika Serikat, bukan di Nama Bintang, dan kemudian meninggal pada tanggal 20 November 2013 juga di rumah sakit, itu pada tahun 2013 juga di Amerika Serikat. Nah, ini wanitanya, dan sering banyak orang bertanya kepada dia tentang masalah akhir zaman, dan kali ini dinyatakan bahwa apa yang diucapkan oleh ibu ini benar-benar dinyatakan. Kalau sebelumnya itu apa yang disampaikannya kepada orang banyak, orang bilang itu fiksi, ya. Namun sekarang baru orang sadar, baru orang tahu. Bahkan mereka kolom pernyataannya ada suatu, maaf,
Ya, ini dalam bukunya itu sudah dikolom oleh orang. Kalau sebelumnya itu dianggap suatu fiksi dan saat ini dikolomin orang apa pernyataannya. Jadi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa arti daripada kata, karena ini bahasa Inggris. Jadi dinyatakan pada sekitar tahun 2020, ini bukunya itu ditulis tahun 2008. 12 tahun setelah ditulis bukunya baru dinyatakan. Pada sekitar tahun 2020, penyakit seperti pneumonia yang parah akan menyebar ke seluruh dunia, menyerang paru-paru dan saluran bronkial, dan semua rumah sakit terkenal menolak merawatnya. Hampir lebih membingungkan daripada penyakit itu sendiri adalah fakta bahwa penyakit itu akan tiba-tiba menghilang begitu saja. Begitu tiba. Menyerang lagi 10 tahun kemudian dan kemudian menghilang sepenuhnya. Jadi baru pertama kali ada suatu yang disebut virus corona. Dan itu belum selesai, akan ada lagi nanti 10 tahun yang akan datang. Berarti di tahun 2030, kalau di tahun 2030 tiba lagi, mungkin lebih kecil jumlahnya yang meninggal dunia. Atau mungkin lebih besar lagi yang akan menjadi korban. Tentang masalah virus yang sedang berjalan saat ini. Jadi saudara, ini bukan hanya pertama kali, bukan hanya kali ini, bukan hanya sekarang, bukan tahun sebelumnya, tapi sudah 12 tahun yang lalu dimuatkan, baru orang percaya. Nah saudaraku, bukunya ku cari di internet secara online, nggak dapat. Hanya bisa didapat di Kindle, ada aplikasi, di Kindle itu pun saya nggak punya alatnya karena saya hanya pakai iPhone. Kalau saya berusaha beli iPad itu mahal. Kalau iPad saya sebelumnya sudah rusak, nah iPad berikutnya saya lihat ada mahal sekali dan hanya gara-gara beli buku itu sudah mahal sekali harganya. Ya, jadi saudaraku dalam nama Tuhan perlu kita ketahui bahwa kejadian ini adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita katakannya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. 1, 2, 3. Amin. Nah, kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 24 ayat 34 sampai 39. Saya baca satu-satu dulu. Dengar ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Dia berkata, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya, artinya generasi sekarang ini yang ada saat ini tidak akan berlalu sebelum semuanya apa yang telah difirmankan oleh Tuhan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, artinya katanya firman Tuhan, tidak akan berlalu, tetap untuk selama-lamanya, tetap pasti digenapi apa yang telah Tuhan firmankan.
Mungkin sekarang belum begitu terasa bagi kita, karena belum kita mengalaminya. Tapi orang yang mengalami, mereka baru sadar. Tahukah saudara, buku Sylvia Browne, orang pikir ini fiksi, bahkan ditertawain. Akhir zaman, karena bukunya buku akhir zaman, saudara. Judul bukunya itu buku akhir zaman. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, 12 tahun kemudian, di tahun 2020 dibuatnya tahunnya. Apa katanya tadi? Di sekitar pada tahun 2020 ada penyakit yang tidak ada obatnya, rumah sakit menolaknya. Tadi malam kami sama Ibu Gembala pergi ke suatu tempat berbelanja buah, dan kemudian saya putarkan TV, gereja GKB Namo Bintang sekarang udah punya TV, tapi online. Ada siarannya, siaran TV-nya tentang bagaimana kehidupan di bulan Cina. Saudaraku, ngeri. Ya, ngerinya bagaimana? Pada saat corona ini masih goyang-goyang pun tangan orang, dimasukkan dalam kantong plastik, dibungkus dan dibawa ke tempat untuk dikremasi. Tahu tempat kremasi kan? Tempat kremasi adalah untuk dibakar. Masih hidup, masih goyang-goyang tangan. Ya. Masih hidup, ngeri. Tahu bahwa Amerika yang paling tinggi jumlah kematian oleh karena virus corona. Kemudian Spanyol, Wuhan, Cina. Wow. Cina juga yang menjadi salah satu penggerak ekonomi dunia kedua setelah Amerika. Nah, kalau seandainya bahan makanan berkurang dan bahkan uang mereka berkurang, mereka makan apa? Dan bukan hanya kalau seandainya terjadi krisis ekonomi Amerika dan Cina, maka kita di Indonesia pun kena dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa sekali. Apa tujuannya terjadi akan hal ini? Tujuan Tuhan pada luar biasa. Supaya kita, anak Tuhan, mengandalkan dengan sungguh-sungguh kuasanya Tuhan. Katakan amin. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu tentang kapan akhir zaman terjadi. Kalau yang disebut tadi Ibu Sylvia tadi tentang tahun 2020, dia berkata tahun 2020 itu ada penyakit. Itulah tanda-tanda daripada akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah jauh-jauh sebelumnya diperingatkan. Apa katanya? Ada gempa bumi, ada banjir. Saudara, ada tsunami. Tsunami di Aceh dan di Nias itu, gempa bumi di Aceh dan di Nias itu belum begitu menjadi suatu pertanda bahwa hal itu menjadi suatu akhir zaman. Kenapa? Karena hanya di Aceh. Hanya bagi orang Aceh dan Nias yang mengalami, dan Padang juga yang mengalami itu musibah. Baru-baru ini terjadi di Palu. Digoncang. Buminya digoncang seperti blender. Diputar utara ke selatan. Saudara, juga belum ada juga yang menyadari bahwa itu tanda akhir zaman. Kenapa? Karena mereka tidak melihatnya. Begitu juga corona, karena kita belum melihat bagaimana orang yang sakit corona, maka engkau akan enteng. Saya tahu di Medan susah diatur. Pemerintah berkata kita nggak bisa melaksanakan pembatasan
di kota Medan. Rumit. Tapi saya ajak kita semua untuk menjaga diri kita. Kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Bukan kita takut. Memang kita berani. Tapi untuk berani mati, bahaya sekali. Dan bukan hanya kita aja yang mati. Keluarga kita pun ikut serta. Satu keluarga akan diisolasi. Kalau engkau sendiri yang mati, bolehlah. Bagaimana dengan yang lain? Makanya saya bilang sama anak-anak di rumah, saya ini kepingin panjang umur. Anak saya membutuhkan saya, cucu saya baru kecil. Saya nggak mau kena virus corona. Kalau aku kena corona, pasti semua satu keluarga ini menjadi corona. Coba bayangkan, hanya gara-gara satu orang, 100 orang, mati semua. Jangan mau mati, amin. Kita hidup. Haleluya. Bagaimana caranya? Dengarkan baik-baik. Ya, tentang akhir zaman nggak ada yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu pun yang dibilang tadi, Nande Biring tadi, Sylvia Brown, itu boru karo. Karena corona, ya dibilangnya itu tanda-tanda. Ada lagi nanti, namun kita nggak tahu apakah yang 10 tahun yang akan datang lebih kecil atau lebih dahsyat. Yang tahu hanya Tuhan yang tahu, sedangkan yang menubuatkan sendiri nggak tahu. Apakah itu nanti bagaimana besar atau kecilnya? Kenapa? Karena Sylvia tadi sudah meninggal dunia. Engkau bertanya sekarang nggak ada gunanya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudaraku dalam nama Tuhan, pada zamannya Nuh itu mengerikan sekali. Tadi dikatakan makan dan minum, kawin mengawinkan, memakan makanan, mabuk-mabukan, memuaskan diri mereka, berpesta pora, kemudian kawin mengawinkan, kawin mengawinkan no problem. Antara laki-laki dan perempuan itu memang itu sudah menjadi suatu hal yang sewajarnya dan harus memang itu dilakukan. Persoalannya kawin mengawinkan antara laki-laki dengan laki-laki. Dan sekarang ini banyak orang melakukan hal yang itu. Beberapa tahun yang lalu ada di kota Medan. Laki-laki menjadi pengantin perempuannya. Aduh. Bebek sendiri, hei, bebek, saya sendiri nggak tahu mana yang jantan dan mana yang betina. Tapi bebek tahu siapa diantaranya jantan dan siapa yang betina. Atau ada di tengah-tengah kita yang tahu bagaimana menangkap bebek jantan dan mana bebek betina. Ada yang tahu? Hanya kalau jalan, kalau berlari kuek. Yang di depan jantan, yang di belakang semua. Bagaimana yang kedua? Betina itu atau jantan? Nah, udah mulai bingung kita kan? Yang paling depan memang adalah jantan. Kuek. Tahu dia ini jantan. Manusia punya mata yang besar. Betul atau tidak? Nggak tahu dia bahwa itu laki-laki atau perempuan.
Begitu juga yang perempuan nggak tahu dia bahwa itu laki-laki atau perempuan atau laki-laki. Ada itu perempuan dengan perempuan menikah, laki-laki dengan laki-laki menikah. Inilah yang membuat Tuhan marah. Pada waktu itu Tuhan nggak memberikan penyakit. Tapi dia cuci, dicuci. Dihanyutkannya dulu semua. Wash out namanya. Buang semua. Dan pada waktu itu Nuh berkata, saudara-saudara bertobat. Malah diketawain, Nuh buat batra di atas gunung. Biasanya batra di lautnya, ini di gunung. Ini kala Adon. Orang gila sih Nuh. Tapi tiba pada waktunya, baru minta tolong, Nuh, udah, tulang mau. Tulang. Amang boru mau dah. Nggak dong dia, amang boru tulang. Nggak ada. Kalau sudah tiba pada waktu penyelamatan, akhir zaman terjadi, tidak ada tulang, tidak ada amang boru, tidak ada nang boru. Semua nggak ada. Hanya yang ada orang yang sudah benar-benar bertobat, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ada amin. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak. Demikian pula lah halnya kelak. Sebagaimana terjadi pada zaman Nuh dahulu, tidak ada yang tahu kapan ada itu air bah, ada hujan dari langit, ada air dari langit, dan ada air dari bawah bumi, dan dari laut menutupi samudra raya. Enggak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tapi terjadi. Dikatakannya, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tahu nggak saudara di Eropa, yang masuk gereja itu opung doli, dohot, opung boru. Anak muda nggak ada. Sekarang, tadi pagi Bu Gembala melihat video, cuplikan video, mereka nggak ibadah lagi di gereja. Ibadah mereka di halaman-halaman. Baru mereka menyembah. Kalau disuruh menyembah di Indonesia sekarang ini, orang gila. Ya kan? Di Eropa sekarang berdoa, menyembah, berlutut di halaman-halaman karena dilarang masuk gereja, terjadi penyebaran virus corona. Nah saudara, Tuhan masih belum melakukan hal itu di Indonesia, khususnya di desa Nama Bintang. Tapi saat itu nanti terjadi, lagi pula pada zaman lagi lockdown, dibuat jarak nggak boleh ibadah, kesempatan bagi jemaat beribadah. Ya kan? Enak kita, gak gereja kita. Ingat baik-baik, Tuhan akan menggenapi apa yang difirmankannya. Amin. Kemudian, apa pesan Tuhan kepada Salomo? Dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13, dia berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta
memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Kita ulangi membaca ayat ini. Ya, bila mana. Nampak ini? Bagi mata yang muda nampak. Nggak usah lihat di atas. Buka kitabnya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. 14 dan 15. Sudah? Kita baca bersama. 1, 2 ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Katakan amin. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya ulangi, engkau ragu-ragu baca ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa. Ulangi, kepada doa. Kurang kencang, kepada doa. Kalau kita berdoa dari tempat ini, dia berkata, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian. Apa doa yang engkau ucapkan? Apa doa yang engkau sampaikan kepada Allah? Walaupun dia menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Binatang pelahap yang memakan hasil bumi dan penyakit sampar yang terkena bagi semua umat manusia. Tetapi gara-gara doa, dia membuka telinganya, matanya, dan telinganya menaruh perhatian kepada doa dari dari mana? Jangan engkau mabuk. Doa dari tempat ini, maka engkau harus berdoa kepada Allah. Ada amin? Berdoa. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya tenaga, tapi Tuhan punya kuasa. Dia berkata, sekarang sama-sama 3 ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat betapa banyaknya masalah yang kita hadapi. Tapi kalau engkau nggak berdoa sama Tuhan, dia akan mendengarkan engkau. Maka dia memperhatikan saudara. Walaupun dia yang menutup langit, tidak hujan, tapi Tuhan mendengarkan doamu. Ada amin? Ada amin? Tuhan mendengarkan kita.
bukan dari tempat lain. Bukan dari tempat lain, tetapi dari tempat ini. Amin. Dari tempat ini. Maka perlu engkau sungguh-sungguh berdoa. Penyakit sampar, kemiskinan, binatang pelahap yang merusak habis tanaman kita. Tahu nggak saya di Cina, ini belalang memakan habis ladang mereka. Bahkan mereka lepaskan ayam untuk memakan setiap belalang itu. Karena pemerintah nggak sanggup untuk menangani persoalan yang mereka hadapi. Mereka nggak ngerti. Ini ayatnya. Ada ayatnya. Ayatnya dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 sampai 15. Ini pesan Tuhan kepada Salomo. Sudah lama, sudah lama kita yang nggak tahu atau kita yang nggak mau tahu. Makanya kita banyak belajar, banyak membaca firman Tuhan. Ini dia. Dia nggak meminta apa jitu-jitunya kita berdoa. Dia hanya mengatakan hanya 2 hal. Apa itu? Dan umatku yang atas namaku disebut 1, merendahkan diri. Saya ulangi, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mencari wajahku. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada 4 hal yang Tuhan minta bagi kita. Halo? Ada 4 hal yang Tuhan minta kasih syarat kepada kita. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Kalau orang berdoa jangan engkau sombong. Orang berdoa merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya bertobat. Amin. Lalu apa janjinya? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Tuhan akan memulihkan negeri ini. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa yang lain. Kalau 4 hal terjadi, cari wajah Tuhan, merendahkan di depan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan memulihkan negeri ini. Nah, dia berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Jadi saya mengajak saudara, doa sungguh-sungguh. Berdoa bagi negeri ini. Berdoa bagi keluargamu. Berdoa bagi bangsa ini. Bagi bangsa-bangsa yang lain di dunia. Biar Tuhan campur tangan. Dan biar Tuhan melepaskan penyakit sampar. Biar Tuhan yang menghentikan penyakit corona. Tidak lagi berkuasa kepada setiap manusia. Dan setiap manusia yang menderita penyakit corona saat ini. Yang dinyatakan positif mereka pada sakit corona. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Katakan amin. Saya mengajak para penyanyi datang ke depan. Para pemusik datang ke depan. Mari kita berdoa kepada Allah.